Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya dan Soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi walaupun masih dalam keadaan PJJ, tapi jangan sedih, jangan khawatir, dan jangan patah semangat ya Soleh-Soleha. Kita bisa belajar kapanpun, dimanapun ya, walaupun mungkin soleh-soleha merindukan sekolah, tapi kita berdoa sama-sama semoga kita bisa kembali ke sekolah ya. Pokoknya kita semangat jalani ini semua, oke? Nah, soleh-soleha, hari ini seperti biasa kita akan kembali belajar nih. Nah, kira-kira hari ini apa? Jadi Bu Gina kasih bocoran dulu ya. Hari ini kita masih membahas matematika seperti kemarin, tapi sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat matematikanya. Nah, jadi pasti soleh-soleha yang kemarin sudah menyimak, sekarang pasti akan jauh lebih mudah deh. Kita mulai ya, kita coba ya, kita lihat materinya ya. Oke, nah hari ini kita masuk di tema 2, subtema 4, dan pembelajaran yang kedua ya. Masih sama, kita hari ini masih akan membahas tentang pembagian ya, soleh-soleha ya. Nah, kalau kemarin soleh-soleha sudah menyelesaikan soal cerita dengan bentuk gambar supaya lebih mudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke kalimat matematikanya ya. Sudah siap? Siap semua ya? Kalau begitu, mari sama-sama kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah kita simak lagi cerita dari yang kemarin ya. Kenapa sih Bu Gina pilih cerita yang kemarin? Supaya nyambung begitu ya. Dan soleh-soleha juga bisa lebih paham ya. Oke. Nah, kemarin itu ceritanya begini ya. Dayu memiliki 4 donat. Dayu akan membagikan donatnya kepada Sarah dan Zaki sama banyak. Berapa donatkah yang akan didapatkan Sarah dan Zaki? Ingat ya, kemarin soleh-soleha sudah sudah menjawab pertanyaan ini kita bersama-sama dan hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi Dayu punya 4 donat nih. Mau dibagikan ke Sarah dan Zaki. Ternyata setelah dibagikan, Sarah mendapat 2, Zaki mendapat 2 gitu ya. Jadi adil ya, dua-duanya mendapatkan 2 donat dari 4 donat yang Dayu punya. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat pembagiannya ya. Seperti apa kalimat pembagiannya? Oke, yang pertama ini nih. Ada berapa donat yang dipunyai Dayu? 4. Oke, berarti kita tulis di sini 4 ya. Nah, dibagi ke berapa orang? Dibagi ke 2 orang ya. Ke Sarah dan ke Zaki. Berarti dibagi 2 gitu ya. Oke? Nah, 4 dari mana? 4 dari donat yang dipunyai Dayu ya. 2 dari mana? Dibagi 2, dibagi ke 2 orang, ke Sarah dan ke Zaki. Hasilnya berarti 2. 2-nya dari mana? 2 itu adalah donat yang masing-masing dimiliki Sarah dan Zaki. Oke, Bu Gina ulang lagi ya. Bu Gina ulang lagi. Kalimat matematikanya, jadi yang pertama kita lihat dulu berapa donat yang akan dibagikan. Ada berapa? Ada 4. Tulis 4 ya. Dibagikan kepada berapa orang? Kepada 2 orang ya. Kepada Sarah dan Zaki. Oke, berarti dibagi 2 ya. Bu, 2-nya dari mana? Dari Sarah dan Zaki. Dari 2 orang yang akan dibagi ya. Oke, nah hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Karena Zaki dan Sarah masing-masing mendapat 2 donat. Sehingga kalimat matematikanya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, begitu ya. Oke, soleh-soleha. 4-nya dari mana? Dari donatnya Dayu. 4 donat Dayu dibagi ke 2 orang, masing-masing mendapat 2 donat. Nah, seperti itu gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh lainnya ya. Nah, ini masih contoh yang kemarin. Ingat ya, cerita ayah yang membawa 6 buah apel. Ayah pulang membawa 6 buah apel untuk kakak dan adik. Berapakah banyak apel yang didapat kakak dan adik jika masing-masing mendapat sama banyak? Nah, kemarin ini jawabannya ya.
Ayah membawa 6 apel. Apelnya seger-seger di sini ya. Nah, dibagikan kepada kakak dan adik. Nah, supaya sama rata, dari 6 apel ini kakak dapat 3, adik juga dapat 3. Begitu ya. Berarti kalimat matematikanya gimana? Pertama, ada berapa dulu nih apel yang dibawa ayah? Ada 6 ya. 6 apel dibagikan kepada berapa orang? Dibagikan kepada berapa orang? Kakak dan adik? 2 orang ya. 1 kakak, 1 adik ya. Dibagikan kepada 2 orang. Hasilnya masing-masing mendapat 3 apel. Nah, seperti ini ya, Saleh-Saleha ya. Jadi, kalimat matematikanya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 apel dibagikan kepada 2 orang, hasilnya 3 apel. Seperti itu ya. Oke, jadi ini kalimat matematikanya. Oke. Nah, sekarang tantangan buat kalian ini juga sama yang kemarin ya. Kita inikan sama-sama ya, kita bahas sama-sama ya. Ibu baru pulang dari pasar, membawa 4 buah es krim untuk kakak dan adik. Berapakah es krim yang didapat kakak dan adik jika kakak dan adik mendapat sama banyak? Nah, kira-kira berapa ya? Nah, ini ya yang kemarin ya. Ibu punya 4 es krim. Dibagikan ke kakak dan ke adik. Nah, kakak dan adik masing-masing mendapatkan 2 ya kemarin itu ya. Nah, jadi 4 dari ibu ini 2 untuk kakak, 2 untuk adik. Nah, jadi kalimat matematikanya pertama, berapa dulu nih es krim yang ibu bawa? Ada 4 ya. Oke, kita tuliskan 4. Dibagi berapa orang? Dibagi 2 orang ya. Yang 1 kakak, yang 1 adik. Nah, seperti ini ya. Dibagikan kepada 2 orang, hasilnya berarti masing-masing mendapatkan berapa? 2 es krim. Seperti itu ya. Nah, jadi ini hasil atau kalimat matematikanya. 4 es krim dibagi ke 2 orang, hasilnya masing-masing mendapat 2. Gitu ya. Nah, Saleh-Saleha, dari ketiga contoh yang Bu Gina berikan ini, coba nanti diulang-ulang lagi kalau belum paham ya, atau boleh tanyakan ke Bu Ginanya. Nah, supaya lebih paham, yuk kita latihan ya, Saleh-Saleha ya. Silahkan kerjakan latihan di buku paket tema 2 halaman 149 dan 150 yang ini. Nah, ini ya. Ini yang halaman 149 dan ini yang halaman 150. Nanti yang bukunya masih belum ada, boleh Bu Gina akan upload ininya ya, soalnya. Jadi nanti bisa disimak. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, supaya lebih paham ya, Saleh-Saleha, pakai gambar ya. Pakai gambar lalu baru tuliskan kalimat matematikanya. Seperti ini ya. Jadi dibikin gambar dulu. Ada berapa gambarnya? Dibagi berapa? Lalu hasilnya berapa? Baru tuliskan kalimat matematikanya. Ibu ribet banget sih pakai gambar. Nggak apa-apa ya, supaya lebih paham gitu ya. Jadi nanti supaya nanti lebih mudah untuk menuliskan kalimat matematikanya. Begitu ya. Oke, jadi lebih leluasa kalau dikerjakannya di buku tulis sebetulnya. Tapi kalau mau di sini juga boleh. Ini sepertinya kotaknya lumayan ya, agak besar. Silahkan diatur saja oleh Saleh-Saleha, mau dikerjakan di buku tulis boleh, mau dikerjakan di buku paketnya langsung juga boleh ya. Oke ya, ini angkanya besar-besar nggak apa-apa ya, nanti dituliskan saja ya. Oke deh kalau begitu, Saleh-Saleha, itu tadi ya pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita masih pembagian, tapi kita sudah masuk ke kalimat pembagiannya. Nah, kemarin sebenarnya ketika Bu Gina memberikan soal ya atau latihan, sebenarnya Bu Gina berharapnya sih Saleh-Saleha menjawabnya menggunakan gambar. Tapi ternyata ada beberapa yang sudah bisa menuliskan kalimat matematikanya. Nah, nggak apa-apa ya. Nah, kalau hari ini silahkan dituliskan kalimat matematikanya. Misalkan berapa, dibagi berapa, hasilnya berapa ya. Kalau supaya tidak sulit, silahkan menggunakan gambar ya, seperti yang tadi Bu Gina contohkan. Oke, jika ada yang belum jelas, silahkan video ini diulang atau boleh tanyakan langsung ke Bu Gina ya.
Terima kasih sahabat soleha. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke deh, sahabat soleha semuanya. Jangan lupa ya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa double maskernya, oke? Nah, mudah-mudahan kita bisa segera PTM lagi di sekolah ya. Kalau begitu, Bu Gina pamit dulu ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.